Sebelum kita mulai membahas Kaguya Otsutsuki yang menyerang, ada 18 episode isian yang perlu kita lewati. Namun demikian, karakter antagonis ini cukup menarik. Kita melihat apa yang akan terjadi jika Sasuke tidak pernah pergi bersama Orochimaru yang memberikan perspektif yang sangat unik. Pasti layak untuk ditonton. Dengan demikian, mari kita kembali ke bagian cerita asli hari ini. Kita akan membahas bagian pertama dari serangan Kaguya Otsutsuki yang mencakup episode anime 451-460 yang sesuai dengan bab manga 677 dan 683. Naruto ingin segera keluar untuk membantu rekannya, tetapi Sasuke menghentikan kelalaiannya dan menjelaskan kepada Naruto bahwa mereka hanya aman di dalam baju besi Susanoo. Kemudian, mereka memasuki dalamnya. Sebelumnya, ada adegan kilas balik dari buku Itachi Shinden, Cahaya dan Kegelapan yang merupakan bagian isian. Adegan tersebut menunjukkan masa lalu Itachi selama masa kecilnya. Itachi menyertai ayahnya pada Perang Dunia Shinobi pertama saat dia mulai mempertanyakan makna hidup dan mati sebagai seorang anak kecil. Dia juga melakukan pembicaraan dengan Orochimaru. Kemudian Itachi menunjukkan kemampuannya dengan sangat mengesankan dalam adegan ini. Seiring berjalannya waktu, Sasuke lahir dan perlahan-lahan menjadi saudara kecil yang sangat berharga bagi Itachi. Kemudian, kita mengetahui bahwa God Game telah diperkenalkan sejak awal, karena hal itu membantu seorang shinobi Uchiha perempuan bernama Izumi selama insiden Jinchuriki ekor 1. Bakat jenius Itachi sudah sangat jelas sejak awal, karena dia unggul di akademi dengan mudah dan dengan tanpa usaha menguasai Rasengan. Bukan setelah satu kali percobaan, tapi satu tembakan saja. Ya, ninjutsu yang sama yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi Naruto dan Sasuke untuk belajar. Dia segera bertemu dengan mentor pertamanya, Shisui, seorang jenius luar biasa seperti Itachi sendiri, dan telah belajar banyak pelajaran dari senior ini. Setelah lulus, tim Itachi terdiri dari Tenma, Itsumu, dan Shinko Inari, di mana mereka menyelesaikan banyak misi. Salah satunya termasuk misi mencari kartu sekaligus mengamankan waifu. Fakta menarik, Itachi mengembangkan kecintaannya pada Nagashi Dango Jepang dari Izumi. Waktu berlalu, Itachi pertama kali membangkitkan Sharingan-nya saat menyaksikan kematian rekannya, Tenma. Itachi berkonsultasi mengenai sejarah Sharingan. Satu hal mengarah pada hal lain. Kedua orang ini terlibat pertempuran dengan pasukan Root saat mereka mencoba melindungi dan melukai anggota ANB. Mereka dengan mudah mengalahkan pasukan Root yang menyedihkan itu. Beberapa tahun kemudian, Itachi bergabung dengan Anbu sebagai mata-mata ganda dan pertama kali bertemu dengan Kakashi Hatake. Seiring berjalannya waktu, Itachi mengetahui sisi gelap dari desa Konoha dan klannya. Kemarahan di dalam klan Uchiha semakin tumbuh, karena para pemimpin unit Uchiha terus menekan mereka. Meskipun Shisui melakukan upaya terbaiknya, dia tetap tidak dapat menghentikan kudeta. Dia akhirnya kehilangan salah satu Mangekyo Sharingan-nya karena Danzo. Pada saat terakhirnya, dia memutuskan untuk memberikan Mangekyo Sharingan yang tersisa kepada Itachi dengan harapan dapat membantu Itachi menciptakan perdamaian antara klan Uchiha dan desa. Pada akhirnya, desa memberikan ultimatum kepada Itachi dan sejarah sedih yang akrab itu terulang kembali. Itachi juga telah membangkitkan Mangekyo Sharingan, tetapi dia memilih untuk menyembunyikannya karena tidak ingin memperparah kudeta. Kehidupan Izumi diakhiri oleh Obito di anime. Pada akhirnya, Itachi melaporkan insiden tersebut kepada Hiruzen dan meninggalkan Konoha untuk bergabung dengan Akatsuki sebagai mata-mata, sambil menanggung nama dosa sebagai pengkhianat dan pembunuh beramai-ramai dari klan Uchiha untuk melindungi saudara kecilnya, Sasuke, dan desa Konoha. Itachi ditempatkan bersama JZ Biwa, anggota dari 7 pedangwan Kirigakure yang tewas dalam pertempuran. Fakta menarik, JZ berhasil mengalahkan 4 dari mereka sendirian. Selama menjalankan tugas,
Itachi berhasil menggunakan Amaterasu untuk mengalahkan Jin Churiki ekor 4 dan menangkapnya. Kemudian, Juzo Biwa meninggal karena cedera yang diderita dalam pertempuran. Itachi kemudian ditugaskan bersama pasangan terakhirnya, Kisame. Itachi membantu Akatsuki merekrut Deidara dengan memasangnya ke dalam Genjutsu. Dia juga bertanggung jawab untuk mengintai Hida untuk organisasi tersebut. Waktu berlalu, berita kematian Hokage ketiga menyebar dan Itachi menyatakan diri untuk menangkap Jinchuriki ekor 1 di Konoha yang sebenarnya adalah umpan. Niat sesungguhnya dia adalah untuk melihat bagaimana kondisi Sasuke. Betapa baiknya saudara itu. Kembali ke medan perang. Akhirnya, cahaya dari Infinite Tsukuyomi mulai memudar. Madara telah kembali ke tanah dan menyatakan bahwa impian perdamaian Hashirama cacat dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu tentangnya pada masa lalu. Namun sekarang, semuanya telah berubah dengan kekuatan Rikudo Sennin. Tiba-tiba, Zetsu Hitam menusuk hati Madara dari belakang dan mengorbankannya untuk membangkitkan majikannya yang sebenarnya Kaguya Otsutsuki, ibu dari Rikudo Sennin. Ternyata Zetsu Hitam telah merencanakan semuanya dan mengedit isi nisan batu yang dilihat Madara sebagai kitab suci untuk membodohinya. Ternyata Infinite Tsukuyomi tidak dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dunia. Teknik ini sebenarnya digunakan untuk membuat warga tertidur dan mengubah mereka menjadi pasukan Wedzitsu seiring waktu. Madara terkejut dan rasa putus asa sangat menghantamnya. Pada akhirnya, dia hanya menjadi bidak dalam rencana Zetsu Hitam untuk menghidupkan kembali majikannya, Kaguya. Cakra semua orang yang terkena Infinite Tsukuyomi perlahan-lahan terkuras dan digunakan sebagai nutrisi untuk pohon dewa. Dia dengan segera mengusir mereka dengan rambutnya menggunakan Byakugan. Dia mengkonfirmasi bahwa Naruto dan Sasuke adalah reinkarnasi dari Ashur dan Indra. Kaguya kemudian mentransfer tim 7 ke dimensi lain. Sasuke memanggil Garuda untuk menyelamatkan Naruto dari jatuh ke dalam lava. Sasuke mencoba untuk benar-benar waifu. Kakashi berhasil menjepit Obito ke dinding dengan kunainya dan menyelamatkan Sakura secara bersamaan. Akhirnya, Naruto berhasil mengaktifkan kemampuan terbang seperti Madara dan menyelamatkan semua orang dari bahaya dengan lengan cakranya. Setelah beberapa serangan bertukar tangan, Kaguya terbukti jauh lebih kuat daripada serangan Sasuke dan Naruto karena serangannya dengan mudah menghancurkan serangan mereka. Tak lama kemudian, Kaguya mulai menangis karena merasa seperti sedang memukul anak-anaknya sendiri. Ya, kamu sebenarnya sedang memukul keturunanmu sendiri. Zetsu Hitam muncul lagi dan mengatakan bahwa mereka harus kembali pada tujuan awal. Karena dorongan dari Zetsu Hitam, Kaguya telah mengatasi kesedihannya dan memutuskan untuk mengaktifkan mode orang tua Asia sekali lagi. Zetsu Hitam mulai mengungkapkan masa lalu Kaguya. Dahulu kala, sebuah benda dari luar angkasa jatuh ke bumi dan bertahun-tahun kemudian, sebuah pohon tumbuh di lokasi tersebut. Suatu hari, cahaya menerangi daerah itu dan seorang kaisar muda bernama Tenjin memerintahkan pasukannya untuk menyelidiki apa yang terjadi. Mereka kembali dengan seorang wanita berkulit putih bernama Kaguya, dan dia memperkenalkan diri sebagai pelindung pohon dewa. Kaisar memberikan seorang pelayan untuk merawatnya. Kaisar muda kemudian melakukan hubungan dengan Kaguya pada suatu malam, dan dia mengandung 2 anak sejak saat itu. Kamu sedang menggoda saya. Waktu berlalu, sebuah kerajaan tetangga memutuskan untuk menggunakan taktik kotor untuk memperluas wilayahnya, dan wilayah tempat tinggal Kaguya berada di sana, yang mengakibatkan dia diserang. Dia dengan mudah menghancurkan pasukan itu. Kerajaan tetangga memalsukan kebenaran, dan menyalahkan Kaguya karena membunuh pasukannya, serta menuntut agar Kaisar Tenjin membunuh Kaguya. Kaguya dan pelayannya, Aino, kabur dari serangan tersebut. Aino mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi Kaguya dan bayi yang belum lahirnya dari anak panah. Kaguya yang marah menyerang pasukan tersebut, tetapi akhirnya dia dikelilingi dan terlampaui jumlahnya.
Sebagai upaya terakhir, Kaguya memakan buah cakra dari pohon dewa dan membangkitkan Rinne Sharingan yang dia gunakan untuk melemparkan Infinite Tsukuyomi pada pasukan tersebut. Waktu berlalu, Kaguya berhasil melahirkan dua anak laki-laki, Hagoromo dan Hamura, dan mereka hidup damai di sekitar daerah pohon dewa. Kedua bersaudara telah mewarisi kemampuan untuk menggunakan cakar dan mata langka dari ibunya, Kaguya, dan sering menggunakan kemampuan ini untuk membantu petani di sekitarnya. Suatu hari, kedua bersaudara membantu warga lokal membersihkan batu yang menghalangi sungai dan seekor beruang tiba-tiba muncul. Gamamaruya, sang Sage of the Toldir, dengan mudah mengalahkan beruang itu. Dia kemudian memberitahu kedua bersaudara bahwa pohon dewa telah melemahkan tanah. Hal ini semakin dikonfirmasi oleh seorang pedagang yang mereka tangkap saat mencoba menjual obat palsu. Suatu hari, kecurigaan mereka semakin kuat saat mereka menyaksikan seorang gadis lokal bernama Hiyori dikirim ke pohon dewa untuk ritual anak yang membuatnya tidak pernah kembali. Hagoromo dan Hamura mempertanyakan ibunya tentang ritual tersebut, tetapi dia menolak untuk menjawab dan mengatakan bahwa ritual ini sangat penting untuk kedatangan klan Otsutsuki ke bumi di masa depan. Rasa ingin tahu membuat kedua bersaudara menyelinap melihat pohon dewa dan mereka terkejut menemukan kebenaran bahwa semua mayat dan manusia terjepit di akar pohon raksasa itu karena nyawa mereka terkuras. Sharingan Hagoromo aktif setelah melihat bencana seperti itu dan kematian Hiyori. Mereka bertemu dengan Gamamaru lagi. Sang kakek membawa mereka ke Gunung Meoboko dan memberitahu mereka tentang masa lalu Kaguya, serta bagaimana tindakannya telah menimbulkan banyak korban tidak bersalah dan energi alam tanah telah terkuras oleh pohon dewa. Hagoromo ingin menghentikan ibunya dan meminta Gamamaru untuk mengajarkannya senjutsu cakra alam. Setelah menyelesaikan pelatihan senjutsu itu, Gamamaru memberikan serangan kepada Hagoromo yang dapat digunakan untuk mengisi ulang kekuatan senjutsunya. Hagoromo kemudian segera kembali untuk menghadapi tindakan Kaguya, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa saudaranya, Hamura, berada di bawah kendalinya dan menyerangnya. Serangkaian serangan bertukar tangan dan pada akhirnya mengakibatkan Hamura terluka parah. Hal ini mengubah Sharingan Hagoromo menjadi Rinnegan. Dia segera menggunakan serangan yang diberikan Gamamaru kepadanya dan dengan cepat menyembuhkan saudaranya. Pada saat yang sama, Kaguya mengubah pohon dewa menjadi Jinchuriki ekor 10 untuk melawan kedua bersaudara. Pertempuran pecah dan sangat brutal. Pertempuran ini berlangsung sekitar beberapa bulan dan akhirnya kedua bersaudara mengalahkan Jinchuriki ekor 10 dan menyegel Kaguya. Pada saat terakhirnya, Zetsu hitam muncul dari tubuhnya. Hagoromo kemudian membagi Jinchuriki ekor 10 menjadi 9 Jinchuriki yang berbeda dan membebaskan orang-orang yang berada di bawah pengaruh pohon dewa. Pada akhirnya, Hamura memutuskan untuk pergi ke bulan dan mengawasi apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya untuk mencegah Kaguya berikutnya memasuki bumi. Zetsu hitam kemudian mencoba untuk membodohi shinobi dalam sejarah untuk menghidupkan kembali Kaguya. Kembali ke masa sekarang. Kaguya telah menumpuk kebencian terhadap anak-anaknya karena mencuri sesuatu darinya. Naruto tidak setuju dengan klaim Kaguya dan Zetsu hitam. Dia kemudian berhasil melepaskan diri dan membebaskan Sasuke. Di kejauhan, klon bayangan Naruto sedang menyembuhkan Obito bersama Kakashi dan Sakura. Ternyata Kaguya memiliki kemampuan untuk menyerap semua serangan cakra dan membuatnya tidak berdaya. Untuk mengatasi hal ini, Naruto membuat rencana dan meminta bantuan Sasuke. Keturunan Uchiha tersebut melemparkan Amaterasu pada Kaguya untuk mengalihkan perhatiannya dan menciptakan kesempatan bagi Naruto untuk melepaskan teknik rahasianya Reverse Harem Jutsu. Sepertinya Harem Jutsu memang merupakan gerakan akhir yang bahkan efektif terhadap makhluk luar angkasa. Tidak mengherankan, teknik itu berhasil dan memungkinkan Naruto untuk memberikan serangan yang kuat pada targetnya, yang membuktikan kepada semua orang mengapa dia adalah ninja paling tidak terduga dalam sejarah.
Memanfaatkan kesempatan ini, Sasuke mentransfer dia di antara dua shinobi Konoha, dan mereka sangat dekat untuk menyegelnya. Namun pada saat terakhir, dia mentransfer semua orang ke dimensi lain, dan membekukan kedua orang itu di tempat dengan serta mencegah penyegelan selesai. Sasuke berhasil melemparkan diri menuju Naruto dengan menggunakan nyala api Amaterasu dan Kagutsuchi. Dengan saran dari Zetsuhita, Kaguya memisahkan kedua orang itu dengan melemparkan Sasuke ke dimensi gurunnya. Dia kemudian menggunakan tanah untuk menyerang Naruto. Sementara itu, Obito, Sakura, dan klon Naruto memberitahukan padanya apa yang telah terjadi. Setelah pengamatan, Obito menegaskan bahwa dengan menggunakan ninjutsu ruang waktu Kamui, dia seharusnya dapat menemukan Sasuke dan membawanya kembali. Karena dibutuhkan jumlah cakra yang besar, Sakura secara sukarela menawarkan cadangan cakranya untuk membantu Obito. Sementara itu, di dunia nyata yang sebenarnya, tempat Hokage yang tersisa mengawal mayat Madara dan terkejut menemukan bahwa sosok Rikut Senin telah muncul dari bagian tubuhnya. Bagian pertama telah selesai. Ini adalah bagian cerita yang cukup lambat dengan banyak isian dan kilas balik. Anime benar-benar mengembangkan latar belakang cerita Kaguya dan menambahkan banyak sentuhan bagus yang tidak sempat dibahas di manga, menjadikannya karakter yang jauh lebih berkembang dengan latar belakang cerita. Bukan hanya bos tersembunyi acak yang dibuat oleh Sensei Kishimoto ketika dia membuat Naruto dan Sasuke terlalu kuat dan membutuhkan antagonis akhir bagi kedua orang itu untuk bertempur. Jadi selamat kepada studio anime Pierrot. Di sisi lain, dua bagian isian Itachi Gaiden dan Shinobi Handbook keduanya sangat menarik. Bagian itu membuat saya lebih mencintai karakter Itachi, dan dia pasti salah satu karakter paling menyedihkan di Naruto.